Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita membayangkan dalam hitungan menit rumah yang dibangun bertahun-tahun, sawah yang menjadi sumber kehidupan, dan jalan yang setiap hari dilewati, lenyap disapu air bah? Inilah yang baru saja dialami oleh saudara kita di Sukabumi, Jawa Barat. Banjir bandang kembali menerjang. Air sungai meluap, rumah hanyut, jalan terputus, dan jeritan kepanikan menyatu dengan derasnya arus. Bencana ini bukan sekadar berita, ini adalah peringatan, ujian dan panggilan nurani bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, silakan like, komentar, share, dan subscribe channel Berkah Bersama agar kita terus belajar, merenung, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mari kita bahas bersama dengan hati dan akal yang jernih. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi sejak akhir Desember 2025 menjadi awal dari petaka besar. Curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama membuat daya tampung sungai tak lagi mampu menahan debit air. Sungai-sungai utama seperti Cimandiri dan anak-anak sungainya meluap dengan cepat, air bah datang tanpa ampun. Dalam waktu singkat, pemukiman warga tergenang. Bahkan, ada rumah yang hanyut terseret arus banjir bandang, terutama di wilayah Kecamatan Purabaya dan sekitarnya. Jalan utama terputus, jembatan rusak, dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Bagi warga, banjir ini bukan sekadar genangan air. Ini adalah kehancuran mendadak yang merenggut rasa aman, harapan, dan masa depan yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Puluhan rumah dilaporkan rusak, sebagian terendam lumpur, sebagian lainnya hanyut tanpa sisa. Perabotan, dokumen penting, hingga ternak warga hilang terbawa arus. Bagi masyarakat pedesaan, kehilangan ternak dan sawah berarti kehilangan sumber nafkah utama di beberapa wilayah. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka tidur beralaskan tikar seadanya, dengan rasa cemas akan kemungkinan banjir susulan. Anak-anak, lansia, dan perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam kondisi darurat seperti ini. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan bahwa musibah yang menimpa satu kaum adalah ujian bagi seluruh umat. Apa yang dirasakan saudara kita di Sukabumi seharusnya mengetuk hati kita semua. Banjir bandang dan longsor menyebabkan akses Sukabumi Sagaranten terputus total. Jalan tertimbun material tanah, batu, dan lumpur. Beberapa jembatan rusak parah, bahkan tidak bisa dilalui sama sekali. Akibatnya, distribusi bantuan menjadi terhambat. Kendaraan logistik sulit masuk. Sementara warga sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam kondisi seperti ini, waktu adalah segalanya. Kerusakan infrastruktur bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut keadilan sosial. Ketika akses terputus, yang paling menderita adalah masyarakat kecil. Lebih dari 30 hektar sawah dilaporkan terendam banjir. Tanaman padi yang hampir panen terancam gagal total. Bagi petani, ini adalah pukulan berat, karena jerih payah berbulan-bulan bisa hilang dalam satu malam. Sawah bukan sekadar lahan, tapi sumber kehidupan. Ketika sawah rusak, efeknya berantai, pendapatan hilang, pangan berkurang, dan ekonomi keluarga terguncang. Allah berfirman bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia. Ayat ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajak kita merenung dan berbenah secara ilmiah. Banjir ini dipicu oleh curah hujan ekstrem dan kondisi geografis Sukabumi yang berbukit serta memiliki banyak aliran sungai. Tanah yang jenuh, air mudah longsor, dan sungai cepat meluap. BMKG juga mengingatkan adanya potensi banjir lanjutan, termasuk banjir rob di wilayah pesisir selatan Sukabumi. Artinya, ancaman belum sepenuhnya berakhir. Disinilah pentingnya edukasi kebencanaan. Islam mengajarkan ikhtiar sebelum tawakal, bukan pasrah tanpa persiapan. Di tengah hujan yang belum sepenuhnya reda, tim BPBD, relawan kemanusiaan, TNI, Polri, serta lembaga sosial seperti Basnas bergerak cepat menembus medan sulit di Sukabumi. Jalan yang terputus, jembatan yang rusak, dan longsoran tanah menjadi rintangan nyata dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan. Namun, semangat kemanusiaan tak pernah surut. Dengan peralatan seadanya, mereka mengevakuasi warga, menyalurkan logistik, dan memastikan kelompok rentan mendapat pertolongan lebih dulu. Di balik layar bantuan, terdapat kisah-kisah pengorbanan yang jarang terlihat. Relawan berjalan kaki,
berjam-jam membawa sembako, menggendong anak-anak yang ketakutan, serta membantu lansia yang tak lagi sanggup melangkah. Banyak dari mereka juga memiliki keluarga di rumah, namun memilih hadir demi menyelamatkan saudara seiman dan sebangsa. Inilah wajah sejati ukhuwah dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan bahwa menolong orang yang tertimpa musibah adalah amal yang sangat mulia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat." Maka setiap bantuan, sekecil apapun, bukan hanya meringankan beban korban, tetapi juga menjadi investasi pahala yang abadi. Bagi para korban, banjir ini bukan sekadar kehilangan harta, tetapi kehilangan rasa aman. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung, kini rata dengan tanah atau dipenuhi lumpur. Banyak warga berdiri terpaku, memandangi puing-puing kehidupan mereka, dan hati yang hancur. Namun di balik kesedihan itu, masih terdengar kalimat, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Inilah potret iman yang diuji. Tidak semua orang mampu bersabar ketika kehilangan datang secara tiba-tiba. Namun Islam mengajarkan bahwa musibah adalah tanda cinta Allah bagi hamba-Nya yang dikehendaki untuk naik derajat. Setiap air mata yang jatuh karena kesabaran, setiap doa yang terucap dalam kesempitan, tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Musibah juga mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah. Apa yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan. Ketika Allah mengambilnya kembali, bukan berarti Dia membenci, tetapi bisa jadi sedang membersihkan hati kita dari keterikatan dunia yang berlebihan. Banjir Sukabumi tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan yang semakin rapuh. Alih fungsi hutan, penebangan liar, dan pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam memperparah dampak hujan ekstrem. Sungai yang menyempit dan daerah resapan yang hilang membuat air tidak lagi memiliki ruang untuk kembali ke tanah. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan alam bukan musuh manusia, melainkan amanah yang harus dijaga. Ketika amanah itu dikhianati, maka konsekuensinya akan kembali kepada kita sendiri sebagai umat beriman. Menjaga lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Menanam pohon, menjaga sungai, dan tidak merusak alam adalah bagian dari ibadah. Jika kita ingin bencana berkurang, maka perbaikan harus dimulai dari kesadaran kolektif, bukan hanya saat musibah terjadi. Tidak semua dari kita bisa hadir langsung di lokasi bencana, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Doa yang tulus dari kejauhan, donasi yang disisihkan dengan ikhlas, dan informasi yang dibagikan dengan niat baik adalah bentuk kontribusi nyata yang sangat berarti. Seringkali kita meremehkan kekuatan doa, padahal dalam banyak peristiwa, doa menjadi satu-satunya pegangan mereka yang terjepit dalam keterbatasan. Doa orang-orang yang peduli bisa menjadi sebab turunnya pertolongan Allah, membuka jalan bantuan, dan menguatkan hati para korban. Mari kita lawan sikap acuh dan kebiasaan menggulir layar tanpa empati. Jadikan musibah ini sebagai momentum untuk kembali menumbuhkan rasa kemanusiaan. Karena umat yang kuat adalah umat yang saling peduli, bukan saling berpaling. Meski luka masih terasa, harapan tidak pernah padam. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk warga Sukabumi, adalah pribadi-pribadi yang tangguh. Dari puing-puing bencana, mereka bangkit, saling menguatkan, dan membangun kembali kehidupan dengan penuh ketabahan. Kita berdoa semoga Allah mengganti setiap kehilangan dengan keberkahan yang lebih besar, mengganti air mata dengan ketenangan, dan mengganti ketakutan dengan rasa aman. Semoga mereka yang terdampak diberi kesehatan, kesabaran, dan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan semoga musibah ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua untuk lebih bersyukur, lebih peduli, lebih menjaga alam, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada akhirnya hanya kepadanya kita kembali dan hanya kepadanya kita berharap. Saudara-saudaraku, banjir Sukabumi bukan hanya cerita tentang air dan lumpur, tetapi tentang kemanusiaan, kepedulian, dan keimanan. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe channel Berkah. Bersama
agar semakin banyak yang sadar dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi kita semua.